Dan berkata, siap ya Allah, saya akan menjaga larangan-larangan tersebut. Akan tetapi musuh kita tidak tinggal diam. Syaitan laknatullah menggoda Nabi Adam. Apa kata syaitan? Wahai Adam, makanlah buah khaldi yang ada di surga. Ketika engkau memakan buah khaldi, engkau pasti kekal di surga. Nabi Adam pun menjawab, wahai syaitan, jangankan memakan, menyentuh saja tidak boleh. Akhirnya setan tidak berhasil menggoda Nabi Adam. Akan tetapi setan pindah menggoda Ibunda Hawa. Apa kata setan? Wahai Ibunda Hawa, makanlah buah khaldi yang ada di surga. Ketika engkau memakan buah khaldi, engkau akan kekal di surga. Ibunda Hawa pun menjawab, masa setan? Betul. Kalau memang tidak percaya, boleh dicoba. Kata setan laknatullah. Akhirnya Bapak dan Ibu, disitulah Ibunda Hawa terhasut, tergoda rayuan setan laknatullah. Ibunda Hawa menghampiri suaminya. Apa kata Ibunda Hawa? Wahai suamiku, apakah engkau sayang kepadaku? Saya sayang kepadamu. Apakah engkau cinta kepadaku? Saya cinta kepadamu. Kalau memang kau sayang dan cinta kepadaku, tolong ambilkan 3 buah khaldi, kata Ibunda Hawa. Nabi Adam pun menjawab, wahai istriku, Allah sudah melarang kita, jangankan memakan, menyentuh saja tidak boleh. Allah sudah berkata, makan semua yang ada di surga, minum semua yang ada di surga, tapi jangan pernah menyentuh, apalagi memakan buah khaldi, kata Allah. Siti Hawa pun kekeh, Bapak Ibu. Berarti kamu tidak sayang kepadaku, wahai suamiku. Ingat suamiku, sekarang aku lagi hamil anakmu. Kalau aku tidak makan buah khaldi, kamu pengen anakmu ngiler nanti. Ketika bilang ngiler, Bu, Nabi Adam tergoda oleh rayuan istrinya. Akhirnya Nabi Adam pada waktu itu memikir, nanti kalau saya tidak ngambil buah khaldi, betul perkataan istri saya nanti. Akhirnya Nabi Adam mengambil 3 buah khaldi. Yang 1 dimakan Nabi Adam, yang 2 dimakan Ibunda Hawa. Ketika Nabi Adam memakan buah khaldi beserta istrinya, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka. Lalu Allah berkata, wahai Adam, kenapa engkau melanggar perjanjianmu? Bukankah saya sudah berpesan kepadamu, minum semua yang ada di surga, makan semua yang ada di surga, tapi jangan pernah menyentuh, apalagi memakan buah khaldi. Saking murkanya Allah kepada Nabi Adam, Bapak Ibu, Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Nabi Adam diturunkan di kota India ataupun di kota Himalaya, sedangkan Ibunda Hawa diturunkan di kota Jeddah. Kemarin kita landing pesawat, itu namanya kota Jeddah. Apa arti dari Jeddah? Jeddah adalah nenek moyang kita. Kenapa disebut Jeddah? Karena disitulah terdapat makam Ibunda Hawa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka, disitulah Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Nabi Adam diturunkan di kota India ataupun di kota Himalaya, sedangkan Ibunda Hawa diturunkan di kota Jeddah. Sampai beratus-ratus tahun, lalu dipertemukan kembali oleh Allah, yaitu di Jabal Rahmah, Bapak dan Ibu. Bayangkan, satu pelanggaran, Allah pisahkan Nabi Adam beserta istrinya beratus-ratus tahun. Satu pelanggaran, Nabi Adam yang semulanya ada di surga diturunkan ke dunia. Bahkan Bapak dan Ibu, Nabi Adam sempat iri kepada umatnya Muhammad, kepada kita semua. Kenapa? Umatnya Nabi Muhammad, berapa banyak maksiat yang kita kerjakan kepada Allah, berapa banyak yang kita pelanggaran perintah Allah yang kita kerjakan. Akan tetapi Bapak dan Ibu, Allah tidak langsung memisahkan kita beserta istri kita. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam satu pelanggaran langsung Allah pisahkan beserta istrinya. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, meskipun berjuta-juta maksiat kepada Allah, umatnya Nabi Muhammad tidak langsung dipisahkan oleh istrinya, oleh Allah. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua,
Nabi Adam iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam melanggar satu pelanggaran, taubatnya diterima oleh Allah, harus bertaubat di kota Mekah. Lain kota Mekah, taubatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau umat Nabi Muhammad dimanapun Bu, Pak, kita bertaubat kepada Allah, meskipun bukan di kota Mekah, meskipun bukan di kota Madinah, taubat kita diterima oleh Allah. Barokah siapa? Barokah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, masih ada? Mau dilanjut Bu? Kalau mau tidur Bapak dan Ibu pakai kacamata hitam biar gak kelihatan ya. Bercanda Bu, gak apa-apa ya. Baik, sebelah kanan Bu, ada sebuah masjid, bisa dilihat 6 menara. Itu yang dikenal dengan Masjid Namirah. Masjid apa? Masjid Namirah. Kenapa disebut dengan Masjid Namirah? Karena disitulah Bapak dan Ibu, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijjul wada, haji perpisahan, baginda Rasulullah berkhutbah di dalam masjid tersebut, yang mana khutbahnya ittaqullah, takwalah kepada Allah, pasrahlah kepada Allah. Kalau kita pasrah dan takwa kepada Allah, jangankan besok, sekarang Allah akan buka pintu rezeki kita. Amin Allahumma amin. Sebelah kiri itu Bu, itu yang dikenal dengan Masjid Namirah. Masjid apa? Namirah. Masjid Namirah. Disitulah baginda Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji, baginda Rasulullah berkhutbah, yang mana khutbahnya tersebut menjelaskan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk bis satu ini, mudah-mudahan takwanya kepada Allah luar biasa. Amin Allahumma Duyufullah wa duyufur Rahman rahimakumullah, tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Jadi barusan Bapak dan Ibu, kita sudah mengunjungi Jabal Rahmah, sudah melintasi Padang Arafah semuanya. Jadi Padang Arafah itu tempat wukuf ketika musim haji. Jadi musim haji itu dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan waktunya Ustaz? Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu berada di Padang Arafah untuk berwukuf, karena wukuf termasuk rukun haji. Rukun haji tidak boleh diganti. Ketika ada orang tidak wukuf di Padang Arafah, berarti hajinya tidak sah. Al-hajju Arafah. Haji itu termasuk, wukuf itu termasuk rukun haji. Makanya Bu, ketika musim haji di kota Makkah, pemerintah Indonesia menyiapkan 2.000 ambulan untuk siapa? Untuk lansia, untuk para jemaah haji yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang sekiranya tidak bisa berjalan, itu dibawanya pakai ambulan ke Arafah. Ketika ambulannya sudah menginjak tanah Arafah, itu sudah sah. Itu yang dikenal dengan safari wukuf. Wukufnya pakai ambulan untuk orang-orang yang lansia. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah, semua jemaah haji berangkat dari hotel masing-masing menuju kepada Arafah. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ketika matahari sudah terbenam, jam 6 atau jam setengah 7 malam, para jemaah haji berangkat lagi menuju ke Musdalifah untuk bermalam atau bermabit, sekalian mengambil batu kerikil di Musdalifah. Apakah boleh Ustaz mengambil batu kerikil di Padang Arafah? Tidak boleh. Harus di Musdalifah ataupun di tanah haram. Sedangkan Arafah termasuk tanah halal, bukan tanah haram. Jadi ketika terbenamnya matahari, semua jemaah haji berangkat ke Musdalifah. Ketika sampai di Musdalifah, para jemaah haji bermalam. Sampai kapan? Sampai jam 12 malam. Ketika jam 12 malam lewat ke atas, jam setengah 1, jam 1, para jemaah haji berangkat lagi menuju ke Mina untuk melontar jumrah. Yang pertama Jumratul Ula, yang kedua Jumratul Wusta, dan yang ketiga Jumratul
Aqabah. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekarang kita bisa melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan tahun depan Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Rabbal. Yang penting Bapak Ibu jangan pernah kecil hati siapapun orangnya, serendah apapun pangkatnya. Kalau Allah sudah memanggilnya, disitulah Allah mampukan orang tersebut. Sebaliknya, setinggi apapun pangkat kita, sekaya apapun harta kita, kalau Allah belum memanggilnya, tidak akan sampai ke kota Makkah dan kota Madinah. Karena umrah dan haji itu panggilan dari Allah. Duyufullah wa duyufur Rahman rahimakumullah. Kamu Allah, kamu Rasulullah yang Allah muliakan. Sebelah kiri Bu, ini ada rel kereta api Bu. Rel kereta api tersebut itu digunakan setahun satu kali ketika musim haji. Itu pun digunakan oleh penduduk atau pribumi kota Mekah. Jadi orang Mekah ketika melaksanakan ibadah haji dari Arafah ke Musdalifah bukan naik bis, melainkan naik kereta. Tujuannya kenapa? Untuk menghindari kemacetan Bu. Karena kalau musim haji ketika dari Arafah ke Musdalifah bisa ditempuh dengan waktu 3 jam 4 jam. Kalau musim umrah cuma 10 menit sampai ke Musdalifah. Tapi kalau musim haji dari Arafah ke Musdalifah bisa ditempuh dengan waktu 4 jam. Makanya pemerintah Saudi menyiapkan kereta api untuk pribuminya yang akan melaksanakan ibadah haji. Apakah boleh Ustaz? Kalau jemaah haji Indonesia naik kereta boleh. Ketika nanti mau masuk gerbang, ketika ditanya dengan siapa, saya familinya Raja Salman dari Nabi Adam. Insya Allah bisa masuk naik kereta. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi sebelah kanan kita sudah memasuki kawasan Musdalifah. Sekarang lagi dikerjakan Bu, karena tar lagi musim haji ya. Niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kembali untuk menjadi tamunya. Amin Allahumma. Jadi inilah yang dikenal dengan Musdalifah atau tempat bermalam para jemaah haji, sekalian mengambil batu kerikil di sini. Gunanya apa? Batu kerikil tersebut untuk melontar jumrah. Melontar jumrah ibaratkan melontar kepada syaitan laknatullah. Sebelah kanan Bu, ada sebuah masjid. Ini yang dikenal dengan Masjid Masy'aril Haram. Apa? Masy'aril Haram yang berada di Musdalifah. Kenapa disebut dengan Masjid Masy'aril Haram? Karena disinilah Bapak dan Ibu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan haji berkhutbah, yang mana khutbahnya tersebut sama seperti di Masjid Namirah, yaitu menjelaskan ittaqullah, takwalah kepada Allah, pasrahlah kepada Allah. Kalau kita pasrah dan takwa kepada Allah, insya Allah Allah akan buka semua pintu rezeki kita. Amin Allahumma amin. Jadi semuanya ini Bu, ini semuanya kawasan Musdalifah dipakai cuma setahun satu kali. Cuma di Musdalifah tidak ada tendanya, karena kita bermalamnya di malam hari. Ada nggak bermalam di siang hari? Nggak ada. Tidak ada. Makanya yang ada tenda cuman di Padang Arafah dan di Mina. Perbedaannya kalau di Arafah, tendanya bukan tenda permanen dibongkar pasang. Ketika menjelang haji, tendanya dipasang. Ketika habis haji, tendanya dibongkar. Beda dengan tenda yang ada di Mina. Kalau tenda yang ada di Mina, itu tendanya permanen Bapak Ibu, tidak dibongkar pasang. Bahkan tenda yang ada di Mina itu dirancang oleh kerajaan Saudi anti bakar. Karena ketika musim haji panas di kota Mekah sampai 51 Celcius, saking panasnya. Akan tetapi saking khusyuknya kepada Allah berzikir di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina, panas terik matahari tidak terasa Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya bisa dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Baik, di depan kita sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Mina Bu. Mina itu tempat melontar jumrah, yang mana seluruh jemaah haji
dari manapun negaranya, semuanya berkumpul di Mina untuk melontar jumrah. Melontar jumrah itu sama halnya melontar kepada setan laknatullah. Jadi di Musdalifah, kalau dulu Bu, sebelum Covid, kita nyari batu, nyungkil-nyungkil tanah. Tapi kalau sekarang enak. Sekarang oleh pemerintah Saudi, batu kerikilnya disiapkan Bapak Ibu, tinggal kita ngambil, ada kantongnya juga. Jadi batu kerikil tersebut nanti dilontarnya di Mina. Ada nanti pelontaran jumrah. Jadi melontar jumrah itu sama halnya melontar kepada setan laknatullah. Cuman disiapkan oleh kerajaan Saudi, batunya kecil-kecil Bu. Coba lihat. Jadi segini nih batunya, separuh telunjuk kelingking. Kenapa harus kecil-kecil batunya? Kenapa enggak besar-besar? Kalau batunya besar-besar, kasihan setannya Bu, pada bonyok nanti. Ya Bu ya, kasihan setannya. Makanya disiapkan yang kecil-kecil. Baik, sebelah kanan Bapak Ibu, kita sudah memasuki kawasan Mina ya. Ini semuanya dikenal dengan nama Mina. Bahkan tenda-tenda yang ada di Mina itu dirancang oleh kerajaan Saudi anti bakar. Anti apa? Anti bakar. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Jadi baginda Rasulullah, Bapak dan Ibu, seumur hidupnya beliau haji cuman satu kali. Sama umroh pun beliau cuman satu kali. Misalkan Ustaz, kita punya uang lebih, ingin haji berkali-kali, boleh nggak? Boleh. Cuman baginda Rasulullah hajinya cuman satu kali. Ketika kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah, untuk melaksanakan ibadah haji, yang harus kita ubah bukan nama kita, melainkan sifat-sifat kita. Yang semulanya kita sering bermaksiat kepada Allah, yang semulanya kita sering menyakiti hati bapak dan ibu kita, ketika sudah menjadi tamu Allah, baik itu umrah ataupun haji, yang harus diubah sifat-sifat kita, bukan nama kita Bu. Kalau nama kita yang diubah, mungkin bapak ibu pernah nggak mendengarkan ada majelis taklim, baik di Cilegon ataupun di Tangerang, yang berkata Allahumma sholli ala Haji Muhammad, pernah nggak? Tidak ada. Itu menandakan yang harus diubah. Ketika kita sudah menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah, yang harus diubah adalah sifat-sifat kita. Yang semulanya kita sering bermaksiat kepada Allah, yang semulanya kita sering melanggar perintah Allah, ketika sudah menjadi tamu Allah, ubah sifat kita dari sekarang Bapak dan Ibu. Karena sekarang ini kita sudah menjadi tamu Allah. Nanti ketika sampai di kota Madinah, kita akan menjadi tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, seluruh jemaah inayah terutama bis satu ini diberikan kesehatan oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah umrah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah. Baik Bapak Ibu, di depan kita sebentar lagi ada sebuah kubah. Kubah itu putih warnanya di atas gunung. Itu yang dikenal dengan Jabal Kurban. Jabal apa? Jabal Kurban. Kenapa disebut Jabal Kurban? Karena disitulah Bapak dan Ibu saksi bisu Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah supaya menyembelih putranya Nabi Ismail. Baik, sebentar lagi fokuskan pandangan kita ke sebelah kanan Bapak dan Ibu ya. Nah itu Bu, di sebelah kiri kita, di atas gunung Bu, ada kubah warna putih, bisa dilihat? Kecil, nah itu. Yang di atas, di bawahnya Istana Raja. Ada kubah warna putih, itu yang dikenal dengan Jabal Kurban. Yang mana disitulah saksi bisu Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah
supaya menyembelih putranya Nabi Ismail. Dan di atas gunung Bapak Ibu ada rumah itu yang dikenal dengan Istana Raja Salman. Jadi Raja Salman ketika melaksanakan ibadah haji bukan di tenda, melainkan di istananya Bapak dan Ibu. Nah, itu Bu, ada Kuba, bisa dilihat. Nah, itu yang kecil, itu yang dikenal dengan Jabal Kurban Bapak Ibu. Disitulah dahulu Nabi Ibrahim tempatnya ketika diperintahkan oleh Allah supaya menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Baik, nanti saya jelaskan sejarah lengkapnya tentang Jabal Kurban. Saya potong sebentar Bapak Ibu ya. Di sebelah kiri Bu, ada kubah warna putih. Bisa dilihat ada lingkaran 3 bulat. Sebelah kiri Bu, itu yang dikenal dengan pelontaran jumrah. Yang ada kubahnya warna putih, itu yang dikenal dengan pelontaran jumrah. Disitulah Bapak dan Ibu para jemaah haji melontar jumrah. Yang pertama jumratul ula, yang kedua jumratul wusta, dan yang ketiga jumratul aqabah. Saya lihat pada kubah warna putih Bu, terus ada lingkaran bulat 3 biji. Itu yang pertama jumratul wusta, lingkaran yang kedua jumratul ula, dan yang ketiga jumratul aqabah. Dan di samping pelontaran ada hotel Bu, warna coklat. Hotel tersebut digunakan untuk tamu-tamu Raja Salman ketika melaksanakan ibadah haji. Dan tenda-tenda yang dekat dengan pelontaran jumrah itu tendanya tenda VVIP seperti Haji Furada. Haji Furada, Haji Plus itu tendanya dekat pelontaran jumrah. Kalau haji reguler itu tendanya agak jauh Bapak Ibu dari pelontaran jumrah. Tapi saya tunjukkan tendanya ya untuk yang reguler. Cuman kalau masalah pahala lebih banyak kan yang reguler, karena langkah kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang reguler Bapak Ibu itu tendanya sebelah kanan. Fokuskan pandangan kita. Yang reguler di sini Bu, tendanya Bu. Ini semuanya tenda reguler ya. AC semua. Jadi semua tenda itu ada AC-nya. Yang reguler tendanya semuanya di sini, terkecuali yang VVIP seperti Haji Furada. Jadi haji yang resmi itu ada 3 Bu. Yang pertama haji reguler, yang kedua Haji Furada, bayar sekarang, berangkat sekarang. Yang ketiga itu Haji Plus. Kalau Haji Plus itu paling lama nunggunya 4 tahun. Cuman 3. Selain itu tidak ada visa yang resmi. Jadi yang resmi cuman ada 2, Furada dan Haji Plus. Kalau visa ziarah itu visa jalan-jalan. Jadi visa haji yang resmi cuma ada 2. Yang pertama visa Furada, yang kedua Haji Plus. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengunjungi kota Mekah dan kota Madinah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bapak dan Ibu, kita semua sudah melihat langsung tempat pelontaran jumrah, dan kita semua sudah melihat langsung seperti apa tempat saksi bisu ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah supaya menyembelih putranya Nabi Ismail. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan tentang sejarah Jabal Kurban. Jabal Kurban Bapak dan Ibu, disitulah Nabi Ibrahim Bapak dan Ibu diuji oleh Allah bertahun-tahun tidak mempunyai keturunan, bahkan puluhan tahun. Bayangkan seorang Nabi bertahun-tahun diuji oleh Allah supaya tidak mempunyai keturunan, bahkan puluhan tahun. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak putus asa. Beliau tetap berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, karuniakanlah hamba seorang anak yang soleh dan solehah. Akhirnya saking tabahnya Nabi Ibrahim,
dikaruniai oleh Allah seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Bayangkan Bu, seorang nabi saja masih diuji oleh Allah, apalagi kita umat biasa. Jadi kalau misalkan kita ada keluarga kita yang belum punya keturunan, sabar, minta kepada Allah. Jangan sampai dengarkan omongan tetangga. Seorang nabi saja masih diuji, apalagi kita selaku umat biasa, Bapak dan Ibu. Ketika Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kembali kepada Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Ujiannya supaya menyembelih putranya untuk dijadikan kurban kepada Allah. Jadi ketika Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak yang bernama Ismail, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi tersebut Allah berkata, "Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu untuk dijadikan kurban kepadaku." Mimpi yang pertama, Nabi Ibrahim masih ragu apakah mimpi itu perintah dari Allah apa bukan. Keesokan harinya Nabi Ibrahim bermimpi kembali. Apa kata Allah? "Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu untuk dijadikan kurban kepadaku." Mimpi yang kedua, Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi tersebut perintah dari Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim memerintahkan istrinya yang bernama Siti Hajar supaya memandikan Ismail, memakaikan Ismail baju yang baru. Nabi Ibrahim tidak berkata kalau Ismail mau dikurban, dijadikan kurban kepada Allah, tidak. Melainkan Nabi Ibrahim pamit kepada istrinya, ingin membawa anaknya untuk jalan-jalan ke tempat yang tadi, ke tempat Jabal Kurban. Ketika Nabi Ismail sudah rapi, bajunya sudah baru, disitulah Nabi Ibrahim berangkat menuju ke tempat tadi, ke tempat Jabal Kurban. Di tengah-tengah perjalanan, syaitan laknatullah menggoda Nabi Ibrahim. Apa kata syaitan? "Wahai Ibrahim, engkau itu bertahun-tahun tidak mempunyai keturunan. Masa ketika punya keturunan mau disembelih, dijadikan kurban kepada Allah?" Nabi Ibrahim langsung ngambil batu, Bapak Ibu. Dilemparlah batu tersebut kepada syaitan laknatullah. Seketika syaitan itu hilang, yang dikenal dengan Jumratul Aqabah. Apa namanya? Jumratul Aqabah. Ketika syaitan tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim, syaitan pindah menggoda Nabi Ismail. Apa kata syaitan? "Wahai Ismail, ayahmu mengajakmu itu bukan untuk jalan-jalan, melainkan untuk dijadikan kurban kepada Allah." Nabi Ismail mengambil batu kerikil, dilemparlah batu tersebut kepada syaitan laknatullah. Seketika syaitan itu hilang, yang dikenal dengan Jumratul Wusta. Ketika syaitan tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim, syaitan tidak berhasil menggoda Nabi Ismail, akhirnya syaitan pindah menggoda jemaah Inayah. Banyak yang tidur. Masih dengar. Masih lanjut. Takbir. Allahu Akbar. Jadi ketika syaitan menggoda Nabi Ibrahim tidak berhasil, syaitan menggoda Nabi Ismail tidak berhasil, akhirnya syaitan pindah menggoda istri Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Apa kata syaitan? "Wahai Ibunda Hajar, apakah engkau tidak tahu bahwa suamimu mengajak anakmu itu bukan untuk jalan-jalan, bukan, melainkan untuk dijadikan kurban kepada Allah, mau disembelih?" Akhirnya Siti Hajar menjawab dengan suara yang sangat lantang, "Wahai syaitan laknatullah, seandainya saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra saya yang bernama Ismail, pasti saya akan kerjakan perintah Allah." Akhirnya Siti Hajar mengambil batu kerikil, dilemparlah batu tersebut kepada syaitan laknatullah. Seketika syaitan itu hilang, yang dikenal dengan Jumratul Ula. Jadi melontar jumrah itu, Bu, sama halnya melontar kepada syaitan laknatullah, yang mana sejarahnya
diambil dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika syaitan tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim, syaitan tidak berhasil menggoda Nabi Ismail, syaitan tidak berhasil menggoda ibunda Hajar, akhirnya Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat yang tadi. Ketika mau sampai ke Jabal Kurban yang tadi, Nabi Ismail berkata, "Wahai Abi," kata Nabi Ismail, "sebelum Abi menyembelih leherku, saya ingin meminta 3 permintaan. Yang pertama, Nabi Ismail meminta, seberapa tajam pedangnya Abi, saya pengen tahu." Akhirnya pedangnya Nabi Ibrahim dibuka, Bapak dan Ibu. Dites ke batu, seketika batu terbelah menjadi 2 saking tajamnya, apalagi cuman kulit. Dan yang kedua, "Wahai Abi, sebelum Abi menyembelih leherku, tolong tutupi mataku Abi, agar aku tidak bisa melihat pedangmu yang sangat tajam. Dan yang ketiga, wahai Abi, sebelum Abi menyembelih leherku, tolong ikat tangan dan kakiku, agar aku tidak terlontar ketika engkau menyembelihku wahai Abi." Nabi Ibrahim meneteskan air mata, Bapak dan Ibu. Seorang anak kecil, cintanya luar biasa, imannya kepada Allah luar biasa. Baik, saya potong sebentar Bapak Ibu ya. Sebentar lagi, di depan ada sebuah gunung yang dikenal dengan Jabal Nur atau Gua Hira ya. Nanti saya jelaskan. Dan yang ketiga, Nabi Ismail meminta kepada ayahnya, "Wahai Abi, tolong ikat tangan dan kakiku agar aku tidak terlontar ketika engkau menyembelih leherku wahai Abi." Nabi Ibrahim meneteskan air mata. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim tidak mempunyai keturunan, akan tetapi ketika mempunyai keturunan, Allah masih menguji beliau untuk menyembelih putranya, dijadikan kurban kepada Allah. Akhirnya Bapak dan Ibu, disitulah ketika sampai di Jabal Kurban, di dalam kubah tersebut Bu, ada batu mirip dengan meja. Cuman sekarang batu tersebut ditutup oleh kubah. Kenapa tujuannya? Takutnya orang-orang menyalahgunakan Bapak Ibu. Kalau timbul kesyirikan di hati kita, itu dosa yang paling besar di hadapan Allah. Jadi dalam kubah tersebut ada sebongkahan batu mirip dengan meja. Disitulah Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah supaya menyembelih putranya Nabi Ismail. Baik, sebelah kanan Bu, ada sebuah gunung yang paling tinggi Bu, itu yang dikenal dengan Jabal Nur. Jabal apa? Jabal Nur atau Gua Hira. Jabal artinya gunung, Nur bercahaya. Kenapa disebut dengan gunung bercahaya? Karena disitulah pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah. Itu Bu, yang putih-putih bukan sampah Bu, itu banyak orang yang mendaki. Ada kan? Yang di atas tuh, yang kecil-kecil, itu semuanya manusia. Tujuannya kenapa kita mendaki? Biar kita merasakan seperti apa perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Allah. Jadi disitulah Bapak dan Ibu, pertama kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah yang berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Jadi saya jelaskan sejarahnya. Saya akan melanjutkan sejarah tentang Jabal Kurban terlebih dahulu. Ketika Nabi Ibrahim sudah sampai di kubah tersebut, disitulah Nabi Ibrahim menutupi matanya Nabi Ismail dengan kain, tangan dan kakinya diikat. Ketika lehernya Nabi Ismail sudah diletakkan ke batu, disitulah Nabi Ibrahim mengambil pedangnya Bapak dan Ibu. Sebelum pedangnya Nabi Ibrahim menyentuh ke lehernya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah."
Akhirnya pedangnya Nabi Ibrahim diletakkan kepada lehernya Nabi Ismail. Putaran pertama, Bu, lehernya Nabi Ismail tidak putus. Putaran kedua, tetap lehernya Nabi Ismail tidak putus. Ketika menjelang putaran ketiga, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, apa kata Allah? Wahai Ibrahim, gantilah anakmu dengan domba dari surga. Akhirnya turunlah domba dari surga. Ketika diganti domba, lehernya domba langsung putus, Bapak dan Ibu. Jadi otomatis kurban itu paling kecil itu domba. Boleh nggak Ustaz? Kan saya nih juragan ayam di Indonesia. Kalau saya punya ayam 3 kontainer mau dikurbankan, apa itu dinamakan kurban? Tidak. Kurban itu paling kecil itu kambing, yang kedua sapi, yang pertama unta. Seandainya Bapak dan Ibu pada waktu itu lehernya Nabi Ismail putus, otomatis yang jadi kurban semua jemaah inayah, bukan kambing. Kalau saya kabur, Bu, Mawarti Muzaki tahun ini jadi kurban, kabur saya. Tapi itulah Bapak Ibu hikmah dari sejarah perjuangan dan tabahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi ujiannya Allah. Dan semua ujiannya Allah pasti ada hikmahnya. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah menguji hambanya melebihi kemampuannya. Dan semua ujiannya Allah pasti ada hikmahnya. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekelupas sejarah tentang Jabal Kurban, perjuangan Nabiullah Ibrahim menghadapi ujiannya Allah. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, sabar. Semua ujiannya Allah tidak akan sia-sia, pasti ada hikmahnya. Dan Allah akan menguji hambanya, tidak akan melebihi kemampuannya. Misalkan kemampuan Bapak Ibu 60%, tidak mungkin Allah menguji 70%, paling di bawah 60%. Kadang-kadang sekarang gini Bapak Ibu, ketika kita sedih, kita ingat sama Allah. Ketika kita kena musibah, Allah yang disebut. Akan tetapi kalau kita sedang bahagia, lupa sama Allah. Makanya Bapak dan Ibu, sedih ataupun senang itu harus ingat sama Allah. Karena Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang akan mengambil kita semua. Mumpung nyawa kita masih ada, marilah bertaubat kepada Allah. Apalagi sekarang kita berada di kota Mekah, tempat yang sangat mustajabah, tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Untuk agenda besok Bapak dan Ibu ya, besok itu kita akan ziarah ke kota Taif, cuman tidak melaksanakan umrah. Jadi besok itu kita ziarah ke kota Taif. Ada apa saja Ustaz di kota Taif? Di kota Taif Bapak Ibu tempat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kota Taif Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah hijrah atau pindah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, Rasulullah disambut oleh pembacaan Tala'al Badru Alaina, marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Jaddal Husaini. Akan tetapi ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Taif, Rasulullah tidak disambut dengan pembacaan Tala'al Badru Alaina, melainkan Rasulullah disambut dengan cacian, Rasulullah disambut dengan makian, bahkan Rasulullah dilempari batu oleh penduduk kota Taif. Cuma nanti saya jelaskan sejarah kota Taif besok ketika kita ziarah ke kota Taif. Jadi besok pagi Bapak dan Ibu seperti biasa habis sholat subuh pulang ke hotel, sarapan pagi. Betul nggak sarapan pagi? Betul? Bukan sarapan nasi. Sarapan pagi dengan nasi ya. Ketika habis sarapan Bapak dan Ibu jam 7 kumpul di lobi. Kenapa harus jam 7 Ustaz? Sedangkan kan subuhnya jam 6.
dari masjid saja nggak keburu nyampe ke hotel jam 7. Karena Bu, kenapa saya menyebutkan jam 7? Karena kalau jam 7 molornya di jam 8. Kalau saya nanti bilangnya di grup jam 8 Bu, kumpulnya molornya jam 9. Makanya diberitahu jam 7 biar molornya itu jam 8, jam setengah 9. Itu Bapak Ibu. Jadi besok pagi kita akan ziarah ke kota Taif. Dan lusa Bapak dan Ibu, kita akan meninggalkan kota Mekah. Makanya sebelum kita meninggalkan kota Mekah, tajdidun niyah, perbarui niat kita. Yang semulanya kita niat bukan karena Allah, yang semulanya kita sering bermaksiat kepada Allah, yang semulanya kita sering menyakiti hati kedua orang tua kita, mulai hari ini, mulai detik ini, ubah sifat kita, bertaubatlah mumpung kita berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan kebanyakan Bapak dan Ibu, para jemaah haji, baik pun jemaah umrah, ketika mau meninggalkan kota Mekah, kebanyakan Bapak dan Ibu untuk jemaah haji ataupun jemaah umrah itu bersedekah atau mewakafkan Al-Quran di Masjidil Haram. Bukan Masjidil Haram yang membutuhkan Quran, melainkan kita membutuhkan pahala di kota Mekah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mewakafkan Al-Quran di Masjidil Haram, pahalanya 1 huruf 100.000 kali lipat dibandingkan mewakafkan Al-Quran di tempat yang lain. Cuma ingat, bukan sembarangan Al-Quran yang bisa masuk. Yang bisa masuk ke Masjidil Haram itu Al-Quran yang asli percetakan Majma' Malik Fahad. Kalau kita belinya di pinggir jalan, itu boleh masuk Bu, tapi ketika malam Jumat dikontrol oleh petugas, ketika tidak asli, Al-Qurannya dikeluarkan. Nanti saya jelaskan tentang wakaf Al-Quran di Masjidil Haram. Baik Bapak Ibu, di depan kita ini yang dikenal dengan Masjid Tan'im. Masjid apa? Masjid Tan'im. Kan yang semulanya di grup kita mikotnya di Ji'ronah. Karena di Ji'ronah Bapak Ibu, nomor 1 toiletnya cuman sedikit, dan sekarang Masya Allah luar biasa kreditnya. Jadi kita arahkan ngambil mikotnya di Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah sebelah kiri. Nah di sini lebih luas, toiletnya lebih banyak ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika turun dari bis, Bapak dan Ibu ngambil wudhu terlebih dahulu. Dan untuk bapak-bapak ganti ihramnya di toilet. Setelah ganti ihram, Bapak dan Ibu langsung ke masjid. Yang pertama sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang kedua Bapak Ibu sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah sholat sunnah ihram, Bapak Ibu langsung kembali ke bis. Paham? Ingat bis kita namanya bis Mazaya. Cuman di depannya ada bacaan jemaah umroh Inayah Haramain bis nomor 1. Jangan sampai kita salah masuk bis. Nanti kita niat umrohnya di dalam bis bersama-sama. Nanti saya pandu niatnya. Paham Bapak Ibu? Jadi yang pertama, Bapak Ibu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang kedua sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah sholat sunnah ihram, Bapak Ibu langsung kumpul atau kembali lagi ke bis masing-masing. Jadi pakaiannya untuk yang bapak-bapak, ihramnya dibawa ke toilet, nanti gantinya di toilet. Iya, tetap dalamannya nanti ketika mau niat, nanti lepas semua. Kalau bisa pas di toilet, bapak-bapaknya langsung pakai ihram, dalamannya dilepas. Takutnya apa? Ketika bapak-bapak nanti sudah niat, ternyata ada celana dalam yang dipakai, berarti itu kena dam, kena pelanggaran. Bapak harus menyembelih kambing. Kalau kita tidak menyembelih kambing, umrohnya tidak sah. Jadi mohon untuk yang bapak-bapak, ketika nanti turun dari bis langsung ke toilet, ihramnya dipakai, langsung dilepas saja celana dalamnya, kaos dalamnya. Habis pakai ihram, bapak dan ibu langsung ke masjid. Yang pertama sholat tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunnah ihram. Setelah sholat sunnah ihram,
bapak dan ibu langsung kembali ke bis. Ingat, sebelah kanan ini bisnya, apa masjidnya, dan bisnya ada berada di sebelah kiri, Bu. Nama bisnya Mazaya dan ada nomor bisnya nomor 1. Jangan sampai salah masuk bis. Ihramnya di bawah, Pak. Kalau sekarang masih boleh, Bu, ya, pakai parfum boleh. Yang tidak boleh itu kalau nanti sudah menjatuhkan niat. Baik, kita turun bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.